Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Ucapan terima kasih kami karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sungguh, kami terpesona atas segala yang Tuhan kerjakan. Kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih.
Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan tiba waktunya merenungkan kebenaran firman. Tunjukkan kepada kami, ingatkan kepada kami Tuhan, tentang pribadi-Mu lewat firman-Mu. Agar kami semakin teguh dan kami semakin dewasa. Dewasa penuh di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Urapi kami semua, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bagaimana kita memiliki janji Tuhan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu kita harus mau melihat diri kita sendiri. Karena bagaimana kita melihat diri kita akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sangat menentukan sekali. Jadi apa yang Tuhan katakan tentang kita itu berdampak. Itu akan sangat mempengaruhi apa yang Tuhan katakan tentang Anda dan saya. Kita harus mau meyakini itu karena Tuhan jauh lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Nah, ada banyak orang berkata-kata hal yang tidak baik kepada orang lain. Tetapi jika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, yang dikatakan Tuhan kepada kita, itu jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan orang lain. Karena dia tahu, dia jauh lebih tahu tentang kita. Haleluya. Oleh karena itu, mari percaya kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, karena Dia yang bisa menjamin masa depan kita. Iblis tidak bisa menjamin masa depan Anda dan saya. Iblis hanya bisa menghancurkan masa depan Anda dan saya. Pada saat masa depan kita hancur, dia akan bersorak-sorai, dia akan bertepuk tangan. Dia hanya bisa menghancurkan masa depan kita. Jadi perkataan Tuhan tentang kita itu penting, paling penting dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mempersiapkan masa depan bagi Anda dan saya. Kita tidak akan bisa sampai ke tempat yang Tuhan sudah siapkan kepada kita jika kita tidak bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Jadi saya mau menyampaikan firman Tuhan terkait Jumat Agung. Saya ambil di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalimat selanjutnya berkata begini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya terima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia yang lahir dari perempuan harus takluk dengan hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima
menjadi anak. Yesus diutus ke dunia ini untuk menebus kita agar kita bisa diterima menjadi anak, diadopsi, diterima menjadi anak. Saudara tahu, anak berarti mempunyai hak waris. Kita ditebus menjadi anak, berarti kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah berarti cara hidup kita harus seperti anak. Banyak orang percaya cara hidupnya seperti orang upahan. Dia tidak menunjukkan cara hidup seorang anak. Sebagian besar kita mengerti akan hal ini. Oleh karena itu, pada saat Allah mengadopsi kita, menerima kita menjadi anak, disitulah Anda dan saya bisa bermimpi besar. Posisi anak bisa bermimpi. Dia sanggup bermimpi besar. Dapat masa depan. Mungkin dulunya gak berani untuk bermimpi, bercita-cita gak berani. Tetapi pada saat menjadi anak, kita memiliki masa depan. Bukankah semua manusia menginginkan masa depan? Dan masa depan yang sejati ada pada Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Berarti pada saat kita menjadi anak, kita diadopsi, kita memiliki identitas baru. Dikatakan, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Terbangunnya kembali hubungan antara Allah dan manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting untuk kita bisa mengerti hal ini, agar kita bisa selalu terhubung dengan Bapa di surga. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu nanti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan begini, apalagi Bapamu yang di surga. Perbandingannya begini, Bapa yang di dunia pada saat anaknya meminta ikan, dia tidak akan memberikan, anaknya meminta ikan, dia tidak akan memberikan ular kepada anaknya. Atau jika anaknya meminta telur, dia tidak akan memberikan kalajengking. Itu Bapa yang di dunia. Apatah lagi Bapa kita yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebaik-baiknya seorang Bapa bisa salah, bisa keliru, bisa miss, tapi Bapa yang di surga sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu kita perhatikan di sini hubungan tersambung kembali. Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Dia harus tergantung di antara langit dan bumi, tanah. Dia harus tergantung di sana. Alkitab berkata, dia enggak kenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa. Seluruh dosa umat manusia ditumpahkan
di dalam tubuh Yesus. Itu tidak mudah dia melewati itu. Bahkan dia sempat menawar di dalam doanya. Lalukanlah cawan sengsara ini. Tapi dia berkata, bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendakmu. Yesus harus mengosongkan dirinya. Dan semua dosa manusia ditumpahkan di dalam dirinya. Makanya pada saat Yesus tergantung di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus murni di dalam kemanusiaannya. Dia harus menanggung dosa dunia. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapa memang meninggalkan dia. Bapa di dalam kemuliaan meninggalkan Yesus di dalam kemanusiaannya. Karena Bapa tidak bisa berhadapan dengan dosa. Dan Yesus di dalam tubuh manusia, dia harus menanggung dosa umat manusia. Bersyukur kita bisa terhubung kembali dan kita bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Ada banyak orang yang dipanggil Bapa. Seneng dipanggil Bapa, dipanggil Ayah. Tapi tidak mengerti arti Bapa itu apa. Banyak orang yang suka dipanggil Bapa, tetapi tidak bisa berfungsi menjadi Bapa yang baik. Tidak bisa berfungsi menjadi ayah yang baik. Karena tidak mengerti. Di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengasihi Anda dan saya. Dan dia rindu agar kita punya hubungan yang dekat dengannya. Bapa itu berbicara pribadi yang ada di rumah. Dekat sekali membangun sebuah hubungan. Galatia 4 ayat 7 sampai 9. Galatia 4 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Dikatakan dengan jelas, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Menarik sekali, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Berarti kita memiliki warisan, kita ahli waris. Oleh karena itu, pada saat kita menjadi anak, cara berpikir kita, cara hidup kita, cara perilaku kita, ada anak. Bukan cara perilaku hamba. Dikatakan demikian, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Kalimat berikutnya begini, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Amin. Sesudah kita dikenal Allah, itu lebih baik. Kita dikenal dan kita mengenal dia karena dia memperkenalkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Berbicara hamba, hamba itu selalu ada di luar. Kalau berbicara keluarga, di mana ada bapak, ada anak, itu hanya milik mereka saja. Hamba itu ada di area luar, tidak mendapat bagian. Karena memang Allah mau kita berbalik, mempunyai hubungan yang baik, agar kita memiliki janji-janjinya. Itu yang Tuhan mau.
Ada perbedaan yang jauh. Ada perbedaan yang jauh antara mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Banyak orang berkata bahwa mereka mengenal Tuhan, tetapi lebih hebat lagi jika kita dikenal oleh Tuhan. Ada amin. Banyak orang mengenal Tuhan, tetapi lebih hebat lagi jika kita dikenal Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi jika rohnya ada di dalam diri Anda dan saya. Maka Tuhan akan mengenali kita. Dan semua dimungkinkan karena Yesus datang ke dunia dan ini adalah hal yang begitu luar biasa yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa sih kok Yesus mau datang ke dunia dan mati tergantung di kayu salib? Kenapa dia mau melakukan semuanya ini? Kenapa kok dia mau seperti itu? Jawabannya adalah kasihnya adalah salah satu hal. Kasihnya adalah satu hal yang membuat dia mau melakukan ini. Kasihnya kepada Anda dan saya. Kasih yang begitu besar. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Banyak orang berkata ini inti daripada Injil. Inti daripada Injil. Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah tidak asing lagi, banyak orang menjadikan ayat ini hafalan. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kasih contoh begini. Kalau kita punya 10, terus kemudian kita kasih kepada orang lain 5, dan kita masih punya 5. Itu berarti kita ngasih besar apa sedikit? Relatif. Ada yang bisa berkata besar, ada yang bisa berkata sedikit. Kalau kita punya 10, terus kita kasih ke orang lain 7. Kita mengasih besar apa sedikit? Relatif juga. Kalau orang yang suka memberi dan dia tak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia akan berkata sedikit. Tapi kalau orang yang tidak suka memberi, dia akan uring-uringan. Nah, perhatikan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Punya 1, dikasihkan. Saudara bisa bayangkan. Punya 1, dikasihkan, diberikan. Ini berbicara kasihnya yang begitu besar. Kasih yang besar kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, yang satu-satunya. Tetapi diberikan. Tujuannya adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Jumat Agung mengajar kita untuk melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Perkataan Tuhan tentang kita itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Karena Tuhanlah yang mengenal diri kita
sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang terjadi kepada masa depan kita. Karena dia Allah. Dia Allah. Dia yang tidak dibatasi dengan waktu, menjadi ada di dalam waktu. Dia yang tahu, dia yang Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari segala sesuatu dari awalnya. Begitu juga sebaliknya. Berarti dia tidak bisa dibatasi. Tetapi dia mau hadir. Dia menjadi manusia dan menjadi terbatas. Ada di dalam waktu. Tujuannya adalah agar Anda dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya lah yang membuat dia melakukan ini. Oleh karena itu, mari Alkitab, firman Tuhan sudah menjelaskan sedemikian rupa. Tugas daripada kita adalah, saya mau mengajak kita bersama-sama lebih sungguh lagi membangun kembali hubungan dengan Tuhan yang mungkin sudah menjauh, bisa jadi sudah terputus. Oleh karena itu, bangunlah hubungan. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil dia Bapa. Begitu dekat sekali. Inilah yang dikatakan hubungan yang dikembalikan. Haleluya. Saya mau mengajak kita membaca sebagai yang terakhir ayat bacaan kita. Mengulang Galatia 4 ayat 4 dan 6 sebagai ayat penutup. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan kepada hukum Taurat. Ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Dia ada bersama dengan kita. Hubungannya sudah terputus, Tuhan kembalikan. Oleh karena itu, tetap terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi, rohnya ada bersama dengan diri kita. Bersama dengan kita selalu sampai selama-lamanya. Dia akan menolong, dia akan menghibur, dia akan memberikan damai sejahtera, dia akan mengingatkan setiap firman yang ada kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah mau putus hubungan daripada Tuhan, dari Tuhan. Terus bangun hubungan. Ada banyak cara untuk kita bisa membangun. Dengan bersekutu firman Tuhan, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan beribadah. Ada banyak cara untuk kita bisa terbangun dengan Tuhan. Oleh karena itu yang Tuhan mau agar Anda dan saya ada di dalam semua rencananya. Tujuannya adalah untuk kita bisa memperoleh janji-janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian.
kasih untuk segala yang kau kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan hanya kami mensyukurinya, tetapi kami hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami melakukan. Dan firman itu menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus disampaikan dengan hikmat yang baru, dengan pewahyuan yang baru, bahkan diulang bagi kami, untuk kami bisa mengerti. Terima kasih, kami bisa mengenal Engkau, dan betapa kami bersyukur. Lebih daripada itu, Engkau mengenal kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami tahu dunia tidak bisa memberikan ini. Ini adalah pengorbanan yang terbaik yang datang daripada surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih, untuk kebaikan-Mu, untuk pribadi-Mu, untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Segala hormat dan pujian pengagungan kami kembalikan untuk Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap para pemirsa di ibadah online ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Dan biarlah terus Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup mereka. Mengubah dan mendorong mereka. Menuntun perspektif mereka kepada setiap kebenaran firman-Mu. Dan mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam masa depan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati bisnis mereka. Tuhan berkati pasangan hidup mereka Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan yang mereka kerjakan dan mereka jumpai dengan tangan mereka. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati ibadah mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka. Terima kasih. Kami tahu segala pertolongan datang daripada Tuhan. Oleh karenanya kami mau belajar mengedepankan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah memulai segala sesuatu. Engkau memulainya lebih dulu bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Untuk kasih tanpa batas. Untuk cinta yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap semua yang hadir malam hari ini. Di ruangan ini. Yang melayani Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Alahim.